Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aziza Ramadhani, mahasiswi program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai analisis rancangan kurikulum Merdeka Belajar. Pertama, Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Pada tahun 2020 ini, kita dihadapkan pada tantangan baru, yakni Industri 4.0 atau era data teknologi. Pada titik ini, hampir semua aspek kehidupan akan bergantung pada teknologi. Lalu, apa hubungan konsep Merdeka Belajar dengan Industri 4.0 terkhusus pada sistem pendidikan kali ini? Jadi, ada 3 hubungan konsep pendidikan Merdeka Belajar dengan era 4.0. Yang pertama yaitu pengembangan pola pikir. Dalam konsep pendidikan Merdeka Belajar, siswa akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang baik. Kemampuan ini dibutuhkan siswa agar mampu membuat keputusan yang baik dan bijak dalam penyelesaian masalah. Terlebih, dalam industri 4.0 ini, informasi dapat diakses oleh semua orang. Hubungan yang kedua yaitu inovasi di tingkat pendidikan. Salah satu pokok konsep pendidikan ini adalah membuat siswa mampu mengembangkan bakat dan minatnya di sekolah. Siswa akan ditantang untuk mampu berinovasi terhadap instrumen dan penyelesaian masalah dalam bentuk proyek mata pelajaran di sekolah. Hubungan yang ketiga yaitu meningkatkan kecerdasan siswa. Dalam kurikulum ini, pemerintah telah merancang standar khusus agar siswa Indonesia semakin terlatih kemampuan kognitifnya dan semakin mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Setelah mengetahui hubungan konsep Merdeka Belajar dengan Industri 4.0, saya akan membahas mengenai pengertian kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum berarti dokumen perencanaan pembelajaran yang bertujuan untuk merekonstruksi pengalaman dan pengetahuan siswa. Adapun pengertian Merdeka Belajar menurut Nadiem Makarim yaitu memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dasar hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama yaitu pembukaan program studi baru. Diatur dalam Permendikbud nomor 7 tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Yang kedua yaitu Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Yang kedua, sistem akreditasi perguruan tinggi yang diatur dalam Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Yang ketiga yaitu perguruan tinggi negeri badan hukum. Diatur dalam Permendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Dan Permendikbud nomor 6 tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi negeri. Yang keempat yaitu hak belajar 3 semester di luar program studi yang diatur dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Materi selanjutnya yaitu tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama, mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Yang kedua, menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Yang terakhir yaitu mekanisme pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pertama, mahasiswa mendaftar magang dengan memilih mata kuliah pada sistem KRS yang bisa diambil di luar perguruan tinggi, magang ataupun luar prodi. Yang kedua, mahasiswa mengikuti seleksi administratif dan akademik sesuai dengan mekanisme perusahaan atau perguruan tinggi lain. Yang ketiga,
mahasiswa lulus seleksi yang dilakukan oleh industri atau perguruan tinggi lain. Yang keempat, setelah mahasiswa lulus, mahasiswa akan magang atau kuliah di perguruan tinggi lain ataupun prodi lain. Yang kelima yaitu proses penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing bersama dengan pembimbing industri atau dosen lain dari perguruan tinggi penerima atau prodi penerima. Yang keenam, mahasiswa menerima nilai dari perguruan tinggi, prodi lain, atau industri dan dapat sertifikat magang. Setelah mendapat nilai dan sertifikat, selanjutnya akan dilakukan pengonversian nilai dan pengakuan SKS. Setelah itu, nilai akan diinput ke dalam KHS dan perguruan tinggi asal akan melaporkan pada PDDikti. Setelah mempelajari beberapa sub sebelumnya, kita akan memperoleh pemahaman bahwasanya kurikulum Merdeka Belajar disusun dan menjadi acuan dalam pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan harapan perguruan tinggi dapat menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional, dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa. Itulah beberapa materi ataupun informasi yang dapat sampaikan dalam video kali ini. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.